Hakim dan jaksa di kasus Nikita Mirzani diduga menerima suap. Sahabat channel, jadi sidang Nikita Mirzani hari ini bukan cuma panas ya, tapi penuh dengan kejutan. Persidangan kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys mulai menunjukkan arah yang jelas. Di tengah tudingan saling serang, satu hal mulai mengemuka. Motif dibalik keinginan Reza Gladys untuk menghentikan suara Nikita dengan cara apapun, termasuk dengan uang. Saksi yang dihadirkan dalam sidang, Dr. Oki Pratama memberikan kesaksian yang cukup penting. Ia mengaku pernah berkomunikasi sebanyak 9 kali dengan Reza Gladys. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyarankan Reza untuk memberikan uang, apalagi menyuap Nikita Mirzani. Yang terjadi, menurut Oki, Reza lah yang terus-menerus menghubunginya, ingin dipertemukan dengan Nikita. Karena Nikita tidak merespons orang asing secara langsung, Oki hanya menyarankan agar Reza menghubungi asistennya, Ismail Marzuki. Tidak lebih. Sudah saya katakan di kronologisnya, terus-terusan menghubungi saya, sedangkan saya sudah memberikan nomor mail. Namun, kesaksian Reza sebelumnya berbeda. Ia menyebut bahwa Oki mendorongnya menyuap Nikita untuk menghentikan unggahan-unggahan yang merugikan nama baik dan bisnisnya. Dan baru-baru ini, akhirnya BPOM turun tangan dengan mengeluarkan pengumuman resmi. Produk Glavitsya milik Reza Gladys dinyatakan tidak sesuai atau bahkan melanggar ketentuan yang berlaku. Artinya, suara Nikita yang sejak awal dianggap menyerang, kini justru mendapatkan pembenaran dari lembaga resmi negara. Dan di titik ini, narasinya bergeser. Bukan lagi soal Nikita yang bicara terlalu keras, tapi soal upaya seseorang untuk membungkam kebenaran yang sudah diambang terbuka. Kesaksian Dr. Oki memperjelas posisi. Ia tidak menyuruh, tidak menyarankan, tidak memprovokasi. Ia hanya menjadi pihak yang ditarik-tarik oleh Reza yang panik. Reza yang ingin meredam dampak, Reza yang ingin mengendalikan situasi dengan uang. Tapi, tidak semua orang bisa dibungkam. Dan hari ini, ketika produk Glavitsya terbukti melanggar aturan BPOM, semua ketakutan itu menjadi masuk akal. Karena ternyata, mulut Nikita tidak sedang menyebar fitnah. Ia sedang menyampaikan kebenaran lebih cepat dari pengumuman lembaga negara. Yang sebenarnya ingin disumpal bukan orang, tapi informasi. Dan inilah pelajaran paling penting dari perkara ini. Ketika bisnis dijalankan dengan cara yang salah, maka suara kebenaran akan selalu menjadi ancaman. Bahkan jika itu hanya dari satu akun Instagram. Bagaimana menurut Anda? Hakim dan jaksa di kasus Nikita Mirzani diduga menerima suap. Sahabat channel, jadi sidang Nikita Mirzani hari ini bukan cuma panas ya, tapi penuh dengan kejutan. Bukan karena keterangan saksi, tapi karena beredarnya dugaan rekaman ya, yang katanya mengindikasikan adanya transaksi ilegal alias gratifikasi dalam proses hukum kasus Nikita Mirzani. Nah, tudingannya cukup serius, seolah ada upaya kriminalisasi yang terorganisir terhadap Nikita Mirzani. Tapi tenang, netizen Esjendol secara pribadi belum bisa memastikan validitas rekaman tersebut. Namun kita juga nggak bisa tutup mata ya sahabat Cendol, praktik seperti ini bukan barang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Kita pernah dengarkan banyak cerita serupa dan sebagian terbukti. Nah, maka saran dari netizen Esjendol ya, kalau Nikita Mirzani atau tim hukumnya merasa punya bukti yang cukup solid dan kuat atau asli ya, sebaiknya segera tembuskan ke Komisi Yudisial, Jaksa Agung, atau bahkan langsung ke KPK. Jadi biar semua bisa diselidiki lebih jauh ya, dan kita sebagai publik dan masyarakat juga dapat kejelasan, bukan cuma spekulasi. Nah, Sobat Cendol, mari bantu viralkan edukasi ini dengan bijak ya. Jangan asal percaya, tapi juga jangan cuek. Hukum itu bukan buat ditakuti, tapi buat ditegakkan. Komentar kalian bisa jadi tekanan publik yang penting ya, asal tetap logis dan tidak main fitnah. Nah, Sahabat Cendol, menjelang sidang Nikita Mirzani hari ini, kemarin malam itu Dr. Reza Gladys harus menelan kenyataan pahit. Jadi melalui akun media sosial resminya, BPOM menyatakan bahwa ribeskin yang berjarum kecil itu ilegal. Nah, jadi gini loh Sobat Cendol, jadi setelah malam tadi BPOM mengumumkan bahwa Glavitsya Glowing Booster Cell ya, tidak memiliki izin edar, dan produk ribeskin yang diduga ditempeli stiker brand Glavitsya itu telah dicabut izin edarnya sejak tahun 2024.
Ya, ini jadi perhatian kita tentunya ya, terutama dalam kaitannya dengan sidang Nikita Mirzani yang digelar hari ini. Nah, dari kacamata netizen es cendol, jika suatu produk tidak memiliki izin edar namun masih beredar luas di misalnya di e-commerce ya, maka hal itu jelas termasuk ke dalam peredaran ilegal. Ya, dan paling menarik ya, hari ini produk tersebut masuk dalam materi sidang yang tengah berlangsung. Lalu muncullah pertanyaan, kenapa bahas skincare di sidang pemerasan ya? Kan konteksnya beda. Nah, saya akan menjelaskan secara hukum. Pertama, dalam dakwaan jaksa penuntut umum ya, sahabat cendol, serum glowing booster cell itu dibahas cukup panjang dan berkali-kali ya, dan disebut sebagai produk yang dipersoalkan oleh Nikita Mirzani. Dan kini BPOM secara resmi menyatakan produk itu tidak memiliki izin edar. Maka ini relevan ya dan menjadi fakta hukum yang baru. Kedua, sejak awal ya, netizen es cendol cukup konsisten berpendapat bahwa justru produk yang berjarum itulah yang membuat Dr. Reza Gladys merasa terancam. Nah, dari sinilah kemudian terjadi transaksi 4 miliar yang disebut-sebut sebagai bentuk pemerasan. Padahal bisa jadi nih ya, ancaman itu muncul karena kekhawatiran dari Dr. Reza sendiri atas status produk yang tidak legal. Lalu kenapa sih tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani tetap membahas produk ini sampai sekarang? Ini menurut pendapat saya ya, karena dengan adanya pengumuman BPOM secara terbuka, mereka ingin menunjukkan nih bahwa Reza Gladys bukanlah korban pemerasan karena tekanan pribadi seperti klaimnya sebelumnya, yang melainkan karena merasa bersalah dengan produk yang ia pasarkan sendiri. Nah, jadi sahabat cendol, kalau memang betul Dr. Reza Gladys ketakutan karena produk itu ilegal misalnya ya, dan kemudian terjadi transaksi diam-diam, maka patut diduga ada pemufakatan jahat, bukan pemerasan sepihak. Nah, jadi perkara hukum itu soal hubungan sebab dan akibat ya. Kalau sebabnya adalah produk ilegal, maka akibatnya bukan pemerasan. Tapi bisa jadi nih ya, justru ada kesepakatan tertutup antara kedua belah pihak. Itulah kenapa pembahasan skincare jadi relevan, bukan keluar konteks. Kalau kalian tertarik untuk membahas hukum tanpa framing dan tanpa embel-embel hoax ya, silakan bantu follow akun netizen es cendol, bantu share video ini dan like, dan bantu edukasi publik pakai logika hukum, bukan asumsi drama. Saksi di kasus Nikita Mirzani hari ini justru menjawab ketidakkonsistenan pernyataan Dr. Reza Gladys. Nah, sahabat channel, masih ingat minggu lalu kan saat Dr. Reza Gladys bersaksi ya, bahwa inti masalah dalam kasus ini bukan soal skincare, tapi lebih ke urusan pribadi seperti body shaming dan tekanan psikis ya, hingga ia merasa perlu membayar 4 miliar rupiah karena merasa terancam. Tapi di sidang hari ini, JPU justru menghadirkan saksi fakta dari laboratorium SIG, yaitu ahli uji lab tentang skincare. Artinya, sahabat cendol, fokus persidangan kembali ke soal legalitas produk ya, bukan tentang ujaran kebencian atau pembulian. Nah, secara hukum ini menarik ya, sahabat cendol. Kalau memang bukan soal skincare, lalu untuk apa sih menghadirkan saksi uji lab? Apakah korelasinya antara skincare dengan tuduhan pemerasan melalui body shaming? Ya, jadi poin pentingnya ya, jika benar ada pemerasan, maka unsur-unsur pidana dalam pasal 369 ayat 1 KUHP atau pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE harus terpenuhi ya, termasuk adanya ancaman secara langsung dan keuntungan yang diperoleh dari korban. Nah, namun kalau objek utamanya adalah tentang produk skincare yang belum berizin ya katanya, dan sempat dikeluhkan Nikita Mirzani secara publik, maka proses hukum ini justru menguji balik ya legalitas produk Reza Gladys. Nah, sahabat cendol, inilah yang membuat kasus ini jadi kabur arahnya ya. Dugaan pemerasan dan tekanan psikis seolah dipaksakan menjadi satu dengan perkara yang sesungguhnya berkaitan dengan kritik terhadap produk yang beredar di masyarakat. Nah, kalau kalian merasa kasus ini makin aneh dan membingungkan, bantu share konten ini dan follow netizen es cendol untuk mendapatkan update sidang selanjutnya. Mari kita kawal bareng-bareng hukum yang sehat dan adil. Saring sebelum sharing, kritis sebelum menghakimi. Sekarang, buruan cek TikTok resminya BPOM. Kalian mau lihat, ini jawaban yang selama ini kita tunggu-tunggu dari BPOM. BPOM sudah menjawab langsung keresahan masyarakat soal produk yang berjarum, dan ternyata langsung dirilis dari BPOM. Lihat, baca sendiri. Temuan BPOM, Glavitsa Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM. Jelas ya, tidak terdaftar di BPOM, dan ini rilis resmi dari BPOM.
Mana yang katanya tadi klarifikasi kalau produk dari PT Glavit itu aman, sudah ber-BPOM dan izin Kemenkes. Ternyata malam ini ditampar langsung jawabannya dari BPOM. Nah, sampai sini masih ada yang berani pakai produk dari Glavit. Karena produknya sudah jelas tidak aman. Tuh, baca sendiri, bagi pelaku usaha yang masih berani main-main, ya, sanksi pidananya itu penjara 12 tahun dan dendanya 5 miliar. Masih berani main-main. Ini BPOM loh yang ngeluarkan. Tuh, buat owner dari PT Glavit, 12 tahun loh ancaman menanti Anda.